Gue pernah ngelihat gambar IKN nantinya akan seperti apa. Nah, kayak gitu. Ya, yang bikin videonya itu ya seperti orang-orang seperti kami. Orang-orang seperti Anda. Ya. Kuliah nage panjang. Kuliah panjang. Anu kuliah. Sedang karena mau ngomong pendidikan, itu sudah batas. Oke, baik, alumni Plat D. Sekarang kita kedatangan alumni Tarbak. Ya, pokoknya pernah sekolah di Tarbak. Entah lulusan mau kemana tuh. Tapi yang gua tahu mereka sekolah di Tarbak, gitu ya. Sekali lagi, Tarbak. Kita udah bakti. Oke, nah ini adalah teman-teman kita yang saya tahu sih temanya sekarang adalah kita ngomongin tentang sebuah project animasi segala macam, pokoknya tentang teknologi lah ya. Yang gue sendiri nggak tahu gue tuh mau nanya apa gitu. Nah tapi kurang diusahakan, sabisa-bisana. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kenalin dulu lah masing-masing sok tim yang saya. Oke, saya Medi. Saya biasa nge-handle kayak ilustrasi, ilustrasinya terus desain dan sebagainya. Kasepan. Nah. ya. Anda lihat coba disorot lagi. Kayak kan mandiri fokus tianya. Pada janda-janda. Kasepan. Kasepan aja. Gurih. Ya, gurih ya mah ya. Nggak susah ya kan? Oke, selanjutnya, bangga. Halo, saya Irsan. Di sini banyaknya editor. Kadang-kadang jadi director juga, tapi lebih banyak di editor. Oke. Saya jadi Om, siapa Om? Om, Saya kenalkan Om tuh. Ya. Namanya Om siapa? Saya Modi di Sinapsis ya, dari Sinapsis Visual. Biasanya saya di sini suka ngedirect juga. Terus kadang-kadang juga jadi tukang toong teh. Tukang toong. Gitu-gituan, kameraan. Ya gitu. Jadi kita bertiga nih biasanya Irsan yang mau tukang motion artisnya sama editornya, Medi yang bikin gambarnya. Nah, saya yang syutingnya. Gitulah kurang lebih. Ya, tadi kan sudah diomongin gua tuh cuma meminta mereka memperkenalkan nama, terus mereka langsung ngomong panjang lebar ya kumaha. Tapi pasti yang denger di sini guys, ih ngomong naon nih sama. Oke. Siapa sekarang yang mau nerangin heula? Itu sebenarnya kalian kan membentuk satu usaha bareng. Ya, betul. Ya, bertiga ini berusaha bareng. Sebenarnya usaha yang sederhana usaha naon ieu teh? Bergerak di bidang naon? Oh ya. Visual. Baik 3D, non 3D, visual live action ya. Live action itu sebenarnya live action ataupun animasi. Intinya visual. Jadi bentukannya entah itu gambar, film, segala macam. Ya. Animasi tadi ngomong tuh termasuk dengan semacam kayak naon sih ngaranna teh anu make big nu hejo green screen kayak gitu juga anda teh kayak gitu. Ya, ada gitu. Ya, salah itu satunya biasanya di live actionnya kayak gitu. Ada treatment itu. Nah, ada treatment itu. Produknya tuh kasih contoh deh untuk orang awam. Jika kumaha yang sekarang itu contohnya gitu kayak gimana film Avatar kah atau kayak gimana gitu gue nggak ngerti. Waduh, iya. Produk sekarang. Iya, yang produk yang dikerjain sama kalian tuh kalau orang teh kayak mikir misalnya teh jika kumasi maksudnya gitu. Oh, jika film iya yang mana bakal ningali kieu gitu. Jika kumasi sebenarnya. Ya. Paling banyak salah satu produk sih video klip. Kayak apa? Jika apa gitu. Kayak apa ya? Enggak, maksudnya teh udah ada contoh yang keluar yang mereka bisa lihat kayak gini ya gitu. Portfolionya kayak gimana? Lihat di mana? Di IG Sinapsis Visual. Visual. Instagram. Namanya @sinapsisvisual. @sinapsisvisual. Oke. Kumasinya orang
ini gue memposisikan sebagai orang awamnya. Nah, orang masih tengah jadi siapa nih ya misalkan aya mouse ya. Aya mouse terus hayang aya keterangan tentang mouse ieu naon wae jerona gitu. Nah, terus aya timbul siga pop up lah. UI lah pop up. Salah satunya ya itu treatmentnya kayak gitu. Misalkan ada mouse terus tiba-tiba muncul si keterangan mouse ini ada apa. Nah, itu salah satu muncul. Tadi nanya mah kumaha sih ieu teh misalnya salah satu contoh ini gitu ya. Kayak gitu salah satu contoh paling simpel lah. Paling simpel gitu. Terus kayak misalkan kalau misalkan di TV ada kayak lower third teh orang sih. Iya, lower third atau running tag gitu. Running tag kayak gitu. Film editing. Iya, itu juga termasuk salah satu di salah satu bagian itu. Satu paket itu. Satu paket. Itu salah satunya. Tujuannya teh kalau orang mau pakai jasa kamu teh lebih ke artnya kah atau semuanya dari konsep holistiknya dari A sampai Z-nya. Jadi kadang-kadang ada orang butuh, misalkan saya punya rumah mau dibikin visualnya. Nah, kita bikin rumahnya ini untuk apa, kepada siapa. Baru dari situ nanti itu disebutnya biasanya praproduksi ya. Praproduksi itu kita mikirin dulu ide kreatifnya, konsepnya seperti apa, ngobrol dengan calon baik klien kita gitu. Kayak misalnya gini, gue pernah ngelihat gambar IKN nantinya akan seperti apa. Nah, kayak gitu. Ya, yang bikin videonya itu ya seperti orang-orang seperti kami. Orang-orang seperti Anda. Ya. Oh, jadi kami tuh bisa menggambarkan, IKN itu bentuk ibu kota nanti tuh kayak gini ternyata. Yes. Betul. Eta pisan. Salah satu produknya. Nah, masih salah satu. Mulai nu kumaha deui yang kalian bikin teh. Salah satu kan tadi ngomong salah satu yang tadi makanya video klip. Profil perusahaan, terus profil produk misalnya, atau sampai bahkan kayak buat tutorial intern misalkan, orang yang HR misalkan, ini perlu ada sosialisasi apa gitu, terus kan mau dibungkus biar lebih menarik gitu, nah ya itu animasi itu kita juga ngerjain animasi juga. Orang ninggalin mana langsung orang konsen. Maksud orang lawan. Orang biasa ngomong jeung mana can pernah serius, umur can pernah serius. Ayo dong mana ngomongkeun ka orang serius orang gitu. Sebenarnya orang kayak enggak dengeng sih, men. Asa teu pantes gitu. Kan tugas orang sebagai host orang enggak yakin. Goblok. Balik goblok. Temenang balik kudu ngagitar heula. Nah, ini tadi kan udah diomongin semuanya itu ternyata presentasi segala macam, film editing, pokoknya memperkenalkan produk atau apapun itu tugas Anda lah nya gitu. Nah, sejauh mana sih ayeuna orang itu membutuhkan hal-hal seperti kayak gitu saat ini gitu. Memang orang teh kayak kalau dulu mah kieu lah memperkenalkan itu cukup pakai proposal hukul nih ya. Nah, sekarang kan tuntutannya sudah beda meureun ya. Gitu. Bantu jawab nih. Semua. Sekarang semua. Jadi semua sektor ya. Iya, jadi ada yang bilang sektor kami ini lagi seksi-seksinya. Karena semua orang butuh ngedit video. Untuk ditampilkan media-media platform seperti Instagram, Facebook, lalu YouTube, TikTok, itu semuanya menggunakan jasa-jasa seperti yang kami kerjakan. Akhirnya semua sektor butuh ya. Sekarang lagi seksi-seksinya. Gitu. Seberapa jauh sih sebenarnya yang menurut Anda lihat gitunya bahwa kami misalnya nyen YouTube ya radio Mara ya yang alumni gitunya, tapi kemudian editnya sangeunahna jadi kemudian tampil. Nah, kalau kalian edit itu kalian sudah melihat nggak pengaruhnya terhadap yang ngelihat teh? Pasti. Pasti karena di dalam video semua visual pasti ada punya pakem. Ada aturan-aturan yang kita harus paham dulu. Nah, hal aturan-aturan ini yang
membuat kita semua itu kalau nonton film, nonton iklan atau nonton apapun itu menjadi enak. Menjadi ini seru, ini rame, ini saya nggak suka. Nah itu karena adanya orang-orang seperti di bidangnya, yaitu ya bidang visual itu. Yang itu pakem-pakemnya tuh ya. Iya, kuliah nage panjang. Kuliah panjang. Anu kuliah. Sebenarnya marane mau ngomong pendidikan, itu sudah batas. Ayeuna mana yang ngomong. Tapi tong dilanjut. Nggak saya sakit tuh. Orang berusaha konsekuen ya dengan omongan orang. Marane nunte. Digentos satu ilmuna seueur. Anu kudu diperbaiki, kudu dipelajari. Gitu. Oke. Itu teh selain mempengaruhi sekarang ini kan tadi disebutkan 11 sektornya. 11 sektor sudah butuh. Kemudian mempengaruhi orang itu pasti penelitian aya. Jelas itu. Gitu. Jadi saat sebelumnya juga kita harus ada kerjasama juga dengan tim-tim seperti marketing, markom. Biasanya dari markom bagaimana membahasakan visualisasi itu sehingga mengena di targetnya. Itu kan goalnya kami. Goalnya kami adalah orang yang nonton mengerti apa yang ingin disampaikan. Dengan catatan juga dianya happy juga nontonnya. Jadi bukan ditonton kepaksa geuleuh. Aing mambung nonton. Nah, itu berarti ada yang harus diperbaiki. Contohnya berarti video ieu teh aya nu kurang ye naon. Nah, eta nu kudu dicari harus bagaimana supaya orang-orang teh tertarik nonton video kita. Nah, eta teh prosesnya lumayan. Tidak hanya isi konten berarti ya. Isi konten bagus kalau ditangani tidak tepat bisa jadi tidak bagus. Jadi konten nama keren ya teh, konsep nama halus. Nah begitu ditonton teu rame. Nah, berarti kan kudu aya nu dievaluasi maksudnya gitu. Aya nu kontennya biasa wae, tapi ditonton ngeunaheun. Rame deui. Aya gitu. Saya tapi lu ingat benar. Saya ngerasa kieu-nya. Saya pernah ngebuat nonton hiji sejarah. Ya. Kalau mereka hanya ngomong terus tapi kemudian digambarkan sama mereka secara visual media visual stok kemudian ada gambar jalan kemana gitu. Ternyata memang orang bertahan nonton itu jam 1. Padahal kartun yang sangat sederhana menurut saya teh. Tapi kemudian saya lebih cepat ngerti. Lebih terbantu visualisasinya. Iya. Karena kalau saya dengar aja mah meureun itu kumaha sih maksudnya segala macam, tapi kemudian dia menggambarkan termasuk peta segala macam yang ditunjukkan itu menyebabkan lebih ya. Betul. Gitu maksudnya. Ini ada makhluk visual teh manusia apa? Manusia mah makhluk visual. Betul. Audio yang visual. Bagi teman-teman yang mau lihat visualnya. Monggo. Kudu malik we kadinya ya. Pan orang target lagi gitu, orang mendapatkan AdSense ngajual maneh. Oke. Ayeuna teh dengan kondisi seperti itu berarti perusahaan-perusahaan seperti Anda tuh sedang menjamur sebenarnya. Banyak. Nah, kalau Anda teh harus bersaing dengan orang-orang, naon nu kudu leuwih misalnya selama ini teh lebihnya teh kalian teh apa dengan orang-orang yang kompetitor kalian? Satu gitu. Sih ada. Naon? Jam terbang. Nah, karena udah kalian lebih lama. Jam terbang ini mempengaruhi bagaimana kita meninterpretasikan atau mengimplementasikan keinginan dari klien-klien. Karena lebih banyak kita ketemu orang, lebih banyak solusi-solusi yang kita tawarkan ke mereka. Gitu. Itu sih juga jadi bukan hanya art dan teknologi yang harus lebih canggih, enggak. Tapi itu sangat membantu. Cuman bukan faktor utama. Tetap jam terbang. Jadi gini, kalau bicara masalah jago-jagoan, yang kuliah juga banyak yang lebih jago. Oh, gitu. Iya, banyak. Tapi kalau urusan jam terbang, cara kita menghadapi klien, berbagai macam klien, nah itu mungkin mereka masih menuju proses itu. Nah itu sih kenapa tadi kami yakin kami bisa membantu solusi-solusi dari klien itu karena itu. Karena kalian, karena benar-benar yang memakai kalian lebihnya adalah Anda sangat adaptif terhadap goal mereka. Betul. Betul. Kita kan juga banyak masukan masalah dari mereka.
Gitu ya, kita banyak sekali apa ya, library lah, bukan apa library ya, bank referensi dan bank di kami ini udah lumayan itu sih gitu. Banyak yang dikerjakan oleh kalian teh ya. Sudah lumayan. Alhamdulillah lumayan. Kalau aku pakai pengalaman meureun pengalaman. Itu sih gitu. Pengalaman. Jadi belum tentu teknologi canggih, artnya oke, tapi goalsnya teh beunang merek naon nya. Lain gitu. Jadi bukan hanya masalah apa keren-keren, bukan hanya apa bagus-bagus. Karena belum tentu itu yang dibutuhkan sama klien kita. Itu sih bahasa ya nama diplomat. Bahasa gitu. Nah lah. si paling diplomatis. Kan jualan padahal kami itu. Itu salah kamu mau banyak. Makanya dia sendiri aja lah. Iya. Belum masuk dulu itu. Atau mana jadi influencer udah mereka laluan kayak gitar bisa diajak ngobrol bukan. By the way tadi udah ganteng ya, kan saya nggak dengar teh gitu. Anda teh mempunyai sebuah project, tapi iya teh project teh sekarang lagi dikerjain Anda nya, karena project boga lakon. Tingkunan baju, kemudian mainnya teh mau baju boga lakon. Kan ayam. Sok boga lakon bisa ngomong nah teh. Apa yang dikerjain sekarang? Sebelumnya kumata sejarah. Sejarahnya kumaha project boga lakon. Bodoh hari ini teh. Jadi maafkan kita kan ya. bertiga nih. Kalau ngobrol selalu ada weekly meeting lah ya. Selain meeting kerjaan gitu kan. Kalau lagi ini ada aja yang diobrolin. Nah, selalu kalau ngobrol tuh bikin sesuatu yuk. Bikin karya yuk gitu. Tapi ini teh udah terjadi, karya nggak pernah dibikin-bikin. Obrolan itu sudah mungkin 2 tahun kemarin lah. Tiap minggu bikin sesuatu yuk, bikin. 2 tahun kemudian nggak bikin-bikin. Gak bikin-bikin. Nah, terus pada akhirnya ya karena dari obrolan itu udah banyak ide-ide yang numpuk dan bertepatan nih waktu itu lagi sepi ya gitu. Jadi lagi cukup nganggur lah. Dan di rumah tuh cuma buka sosmed, tidur, makan, sasapu. Wah, hari kedua nggak bener ini, nggak bener. Sesapu deh. Hari kati lu mah nggak ngeliatin ucing, nggak ngeliatin rumah. Hari terakhir geser. Hari terakhir sapu nangis di geger. Terus kan. Lalu akhirnya harus bikin sesuatu nih gitu. Maksudnya jujur aja waktu itu akhirnya ngobrol sama Mudi sama Medi. Guys, saya duluan lah ya. Karena maksudnya apa ya? Yang tidak bisa dipungkiri adalah kita mah bapak-bapak. Yang kayaknya ngumpulnya nggak kayak anak muda lah. Tiap hari, tiap malam mungkin ketemu, terus ngobrolin ide, terus langsung dikerjain. Kan bapak-bapak mah punya kesibukan masing-masing ya. Ya itulah mungkin salah satu hal yang nggak jadi-jadi si karyanya tuh. Karena nggak cuma bisa diobrolin doang kan, harus dipraktekin. Betul. Nah mau ngajak bareng susah aja kan. Ini mah harus dikerjain sendiri. Akhirnya izin lah ke bapak-bapak ini. Gue duluan ya bikin, gue punya konsep gini. Waktu itu ya udah konsepnya adalah yang paling mudah dalam artian apa ya, bisa dikerjain sendiri, muanya dari A sampai Z adalah si Project Boga Lakon ini, karena konsepnya adalah nge-shoot mainan, ada ceritanya, terus apa ya, mainannya udah ada punya anak gitu kan, nggak perlu modal banyak lagi. Akhirnya mulailah dikerjain. Meskipun sebelumnya waktu itu awalnya nggak tahu mau bikin apa, nggak tahu ceritanya mau apa. Seperti yang banyak influencer, selebgram dan motivator lainnya bilang, selalu bilang gini, kerjain aja dulu, mulai aja dulu. Itulah yang kemarin dicoba dilakukan. Bener nggak sih kata motivator teh? Akhirnya dimulai nih, nggak tahu mau bikin apa. Mulai beli karton, ngelihat mainan, mobil-mobilan ini lucu nih, ditaruh dulu. Nah udah gitu, pas lagi proses mulai itu, bikin ini lucu nih, bikin ceritanya gini lucu nih, mulai berkembang. Lalu akhirnya bikin satu adegan dulu, satu scene dulu, pakai barang yang ada, sambil diposting ke Instagram, sambil ceritanya nanya nih, lanjut jangan gitu. Ternyata waktu itu banyak banget yang respon, 5 orang
Banyak tuh. Banyak banget. Itu salah satunya gua itu. Ya, salah satunya dia dapat dia. Ya, itu udah 2 orang sih sama dia. 2. Orang Terus kita. orang kamu ya. Tilu berarti gimana? Udah gitu udahlah, nah emang niatnya mau lanjut juga gitu kan. Ternyata proses karena kontennya si proses bikinnya itu agak sulit. Saya si Project Bogalakon itu tayangnya seminggu sekali. Karena memang produksinya sekitar semingguan satu episode yang hanya 2 menit sebenarnya. 2 menit seminggu. Satu episode tuh cuma 2 menitan, tapi prosesnya lumayan lama. Karena nggak dibantuin sama bapak-bapak ini. Saya tahu kesibukan mereka. Saya tahu kesibukan mereka. Itu juga bisa ngegambarin rasio antara usaha dan hasil dari industri kreatif itu. Tuh kan. Itu. Kumaha teh? Effortnya sakieu, ajang output sakieu. Effort kalian adalah 1 minggu hanya untuk menghasilkan 2 menit. Biasa aja lagi itu juga. Nggak bagus. Nggak bagus. Bagus Nggak itu, bagus, bagus. Sembarangan. Iya. Bagus. Pengakuan Bapak mau jualan gimana sih? Pengakuan zaman baru gak dosa tengah banyak anak-anak anjing. Kalau nggak bagus, nggak akan pada follow, nggak pada nonton. Lalu karena masa seminggu sekali bikin konten, Ya. dengar-dengar kan semua orang bilang ya yang udah pada pengalaman tiap hari aja dulu. Waduh, apa nih? Ya udah yang dijadiin konten proses bikinnya. Prosesnya di shoot. Lalu coba pakai audio yang viral gitu kan. Nah, pakai audio viral ini lagi viral banget. Hari ini lagi viral. Cobain. Manti lu ratus view teh gitu. Yang nge-like 10. Kenapa sih? Tapi akhirnya kuncinya adalah bikin dulu aja. Konsisten. Akhirnya tiap proses di-upload tiap hari. Lalu ada satu konten nih yang di-upload sebenarnya nggak rame-rame banget juga, standar lah, cuman ratusan gitu view-nya. Tiba-tiba seminggu kemudian si handphone notifikasinya nyala, like, comment, follow. Wah, kenapa nih? Pasti lihat ada satu konten tiba-tiba 500.000 gitu. Pas di refresh lagi 700.000. Ini yang aneh. Itu aneh, cuma sombong we kamu. Refresh 500, refresh 700 terus. Sok ria we kan. Silakan. Dia yang biasa dilihat 100 jadi 500.000. Iya, orang nyawa bahwa kamu sedang ria. Lakukan. Sampai akhirnya 8 juta. Andi. Paling ria kan itu. Nah, tapi dari situ yang bikin semangat adalah bukan viewernya. Adalah yang komen itu adalah positif semua. Pada suka, pada senang, pada terinspirasi. Bahkan ada yang nanya, ini gimana sih cara bikinnya? Kayak gitu-gitulah teknis. Yaitu dari situ sebenarnya adalah satu kunci yang bikin si Project Bogalakon ini makin digodok lagi, lebih matang. Jadi asalnya hanya untuk mengisi kekosongan. Betul. Ya, akhirnya berjalan. Kemudian ada satu momen yang tiba-tiba tanpa disadari karena konsisten, kemudian itu meledak gitu. Ya. Terus akhirnya jadi sombong. Ya, ketinggalan juga. Sombongnya teh kieu. Cuy, kayak project ya, anjing orang syuting Bogalakon kumaha aja. Mana sih kurang ini duit mana sih kurang ini. Saran saya mah cuma jadi pertimbangan pekerjaan itu. Saya mah ngasih sarannya gini aja, karena kalian berteman tinggalkeun. Nah, ini babaturan. Saya sukses. Tinggalkeun. Jadi saking hebatnya project Bogalakon sampai saya tawarin project ditimbang-timbang. Apaan proyek kayak gitu 8 juta dulu. 8 juta. Lu nanti yang cuma cepet 8 juta dulu. Apa project beat sadahan? Timbang-timbang aja, logis. Kamu logis. Tawarannya kurang menarik tawarannya. Aduh.
luar biasanya. Jadi tuh dengan hal-hal kecil, tapi konsisten, walaupun kadang-kadang idenya tuh cuma sederhana itunya gitu ya. Bisa membuat ternyata visual segala macam teh ya yang dikerjain sama anda teh kemudian memberikan dampak yang cukup besar ternyata ya. Nah sekarang dengan anda sudah sukses kayak gini, perusahaannya jalan tapi Pan. Perusahaan jalan. Insya Allah jalan terus. Jalan tiluan ya. Untuk kalian berdua, karena ulah ngomong ide, wae jalan. Ya, pahit deh. Pak, terima kasih sudah mewakili Pak. Enggak. Saya memberikan summary terhadap apa yang kalian omongkan. Udah parane ya tuh. Parane gitu. Ya, jangan. Kalian sih mendownload VPN. Jadi aja ngajarin. Mobile distraction. Dia tidak mendownload, jadi jalan proyeknya. Kami jangan link pemersatu bangsa. Oh, sekarang kami mengerti kenapa banyak ide yang tidak jalan. Oke. Nah sekarang dengan dunia seperti ini gitu, nanya. Tapi saya mah yakin lah perkembangannya teh pesat teknologinya, idenya dengan bisnis kalian ini teh ya, yang anda teh rame gitu, nanti pasti ada yang luar biasa lagi gitu kan, yang apa namanya yang bikin suatu ide yang refresh lagi gitu ya, pasti ada, makanya dipaksa dipacu terus sebenarnya otak-otak anda teh untuk ngebuat kayak gimana. Nah sekarang kan gini, kalau bicara tentang teknologi tadi kan kalian sangat juga amun cek urang mah aya sangat ketergantungan terhadap teknologi. Iya. Oke. Betul. Nah ini teh kecepatan teknologi dunia kalian teh luar biasa pisan. Banget. Gitu. Banget. Itu perkembangan dia kumaha? Apakah juga handphone 2 tahun kemari oke gitu? Mirip. Jadi gini, kadang-kadang ada di klien kami pun yang menuntut itu. Jadi misalkan gini, kami kasih project yang kalau produksinya harus menggunakan A, B, C, D dengan teknologi kekinian. Itu juga ada biasanya tuntutan dari klien-klien kami juga. Jadi klien kami juga pada paham mengenai teknologi-teknologi yang di dunia visual kami itu pada paham mereka. Jadi mereka juga ada satu permintaan gitu bahwa kalau kalian nanti misalkan contohnya kalau mengedit itu harus pakai software A. Kalau syuting itu kameranya harus pakai kamera A. Mereka B, pun mengerti C, ya. D, betul. Itu masalahnya. Tetapi kalian mah, makanya kelebihan kalian mah barangkali goalsnya dia yang harus tercapai. Betul. Ini aja Medi ini lagi yang project ini, ada salah satu yayasan yang sedang digojok saat ini. Nah itu. Yayasan pembakaran jenazah itu. Ya. Pembakaran jenazah di Cikadut nah. Ini projectnya Medi nih. Ini ada juga yang mana? Wah, banyak banget. Kaya banget. Pokoknya jangan yang udah urusan sama VPN lah. Udah. Yang paling dekat dari kemarin tuh terus paling seru lah. Cukup seru. Ini bikin semacam konten komik digital. Komik digital. Luar biasa. Ya, itu untuk salah satu NGO dari US. Oke. Nah, dia tuh lagi mau sosialisasi kebersihan dasar buat di anak-anak Indonesia, dan yang sedihnya tuh ternyata banyak yang di bawah standar misalnya gitu dari pembuatan kontennya. Udah ngegambar ke Cingogoki pisan gitu kayak gitu. Jadi saya gitu ya. Jadi lu tuh bikin itu komik dan segala ilustrasi dan motion. Anda bekerja sama dengan siapa? NRO?
Atau nikah tuh. Kenapa harus ketawa? Bukan, Pak. Itu pengalaman buku. Saya cuma nanya ini referensi. Saya cuma tahu Eliaro sama itu. Kalau Eliaro tuh tempat Bapak ini berlatih. Latihannya dari gambar itu, Pak. Kan udah berwarna itu loh. Kebersihan itu. Jadi makanya belajar warna. Belajar warna ya. Makanya di gambarnya jongkok kan. Kalau dia ngomong jongkok, kenapa otak gue langsung gini? Oh, dia bekerja sama dengan ya. Ya itu barangkali itu salah satu tokoh itu. Ya udah. Kepada angkatan 90-an, 80 2000 awal itu adalah tokoh pemersatu bangsa juga ya. Iya. Erni namanya, Erni pemanah. Dari pemanah. Erni busur. Saya nggak tahu. Nggak tahu kan Anda mah ya udah nggak tahu. Dia udah angkatan 2000. Ya, saya bobo. Berarti sudah Mia Khalifah. Masih muda. Oke, tapi selesai sekarang masih dikerjain? Udah beres. Udah beres. Puas orang itunya. Alhamdulillah ada apa? Ngajak kerjasama lagi. Oh, berarti puas. Anda lemas. Itu punchline-nya. Kayaknya kau mancing nanti. Bisa ya, Bapak. Bisa. Bapak jagoan. Alhamdulillah 1 tahun saya jadi host. Ternyata gua keren. Kayak gitu. Thank you-nya semuanya ya. Kayaknya waktunya sudah habis, tapi apa tadi kalau mau lihat karya-karya kalian tuh di mana? Di Instagram Sinapsis Visual. Sinapsis Visual. Nyatu semua. Jadi satu. Sinapsis Visual. Ya, oke, jadi komiknya lu ada. Ya, animasi ada. Animasi ada. Live action ada. Live action ada. Ya. Live action. Live action. Ya, oke. Nggak perlu pakai VPN. Nggak perlu kan? Nggak perlu. Beda provider, Pak. Beda provider. Nggak perlu pakai VPN. Mau coba rale kalau mau coba rale. Oke, dari alumni. Sampai ketemu lagi dengan konten yang lain. Nun ya, assalamualaikum. Nun.